Welcome to my channel Juragan Sains. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 9, yaitu bab 7 tentang isu-isu lingkungan. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Kesehatan lingkungan di Indonesia. Kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang penyelesaiannya membutuhkan integrasi dari berbagai faktor terkait. Pada bagian ini, isu lingkungan yang akan kita bahas diantaranya ialah penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, dan pembuangan sampah. Penyebaran penyakit. Penyakit dan kesehatan manusia ditentukan oleh faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi antara manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia sampai saat ini. Kita dapat dengan mudah menemukan penyakit berbasis lingkungan karena selalu menempati urutan 10 besar penyakit di puskesmas. Hubungan antara kualitas kesehatan lingkungan dengan terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Yang pertama ialah kualitas udara. Udara yang tercemar oleh partikel halus, gas beracun, atau asap produksi industri dan kendaraan bermotor telah terbukti meningkatkan resiko penyakit pernafasan, penyakit kardiovaskular, dan kanker paru-paru. Yang kedua, kualitas air. Air merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan. Namun, air bisa tercemar akibat dari pencemaran limbah industri dan domestik serta kondisi sanitasi yang buruk. Yang ketiga, kualitas tanah dan pengolahan limbah. Tanah yang tercemar, terutama akibat penggunaan pestisida, logam berat, atau limbah berbahaya, juga memberi dampak negatif seperti kontaminasi rantai makanan dan penyakit kulit dan gangguan sistem saraf. Berikut ini faktor dan penyakit berbasis lingkungan. Yang pertama, udara tercemar seperti asma, bronkitis, PPOK, kanker paru-paru. Air tidak bersih, contohnya diare, kolera, hepatitis, infeksi gastrointestinal. Dan yang terakhir, tanah tercemar dan limbah tidak terkelola. Salah satunya ialah kontaminasi makanan, gangguan sistem saraf, kanker, dan penyakit kulit. Ketersediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Air digunakan dalam metabolisme tubuh makhluk hidup. Tanpa air, maka tidak ada kehidupan. Namun demikian, tidak semua air layak untuk kesehatan manusia. Air minum yang aman atau layak bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Ciri-ciri air minum yang aman atau layak secara fisik ialah tidak berbau dan tidak berwarna. Secara biologis, tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Secara kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Serta secara radioaktif ialah tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu. Setiap rumah tangga harus memiliki akses terhadap air bersih yang layak minum. Kebutuhan air layak minum tidak hanya dilihat dari kuantitasnya saja, melainkan juga harus ditinjau dari segi kualitasnya juga. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses air yang layak minum. Akses air minum yang layak ditentukan oleh sumber airnya. Sumber air minum yang layak dapat bersumber dari air sumur, sumur bor, keran umum, ledeng, terminal air, atau pendampingan air hujan. Sumber air minum yang layak harus berjarak minimal 10 meter dari tempat penampungan kotoran atau sampah atau limbah. Selain itu, tentu saja memenuhi kriteria secara fisik, biologis, kimia, dan radioaktif.
Pembuangan sampah. Sampah merupakan zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Sampah dapat menjadi masalah jika dibiarkan begitu saja karena mengganggu estetika, kesehatan, bencana, dan mengganggu ekosistem. Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan sehingga dapat mendukung kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah masih tergolong tidak baik. Sampah masih dengan mudah ditemukan berserakan di berbagai tempat. Banyak bencana, terutama banjir, diakibatkan oleh tersumbatnya aliran air oleh sampah. Pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara bertahap. Suhu rata-rata bumi telah meningkat dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Data NASA menunjukkan bahwa tahun 2016 merupakan tahun terhangat yang pernah tercatat. Sedangkan tahun 2019 adalah tahun kedua terhangat yang pernah tercatat. Penyebab pemanasan global yang pertama ialah efek rumah kaca, yaitu merupakan proses terjadinya pemantulan panas matahari ke permukaan bumi yang terperangkap oleh gas-gas di atmosfer. Yang kedua, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Yang ketiga, adanya emisi karbon dioksida dari kendaraan bahan bakar fosil dan juga emisi gas metana dari kegiatan produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan. 4. Terjadinya kerusakan fungsi hutan. 5. Adanya pemborosan penggunaan energi listrik. 6. Melakukan pembakaran sampah secara berlebihan. 7. Adanya peningkatan penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian. Dampak pemanasan global yang pertama ialah kenaikan suhu dan gelombang panas, pencairan es kutub dan kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, perubahan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati, menurunnya hasil pertanian dan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat yang menurun, dan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini perubahan iklim, sudahkah Anda siap menerimanya? Ini seperti kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, wabah penyakit, musim kering yang panjang, dan peningkatan suhu dan El Nino. Usaha untuk mencegah pemanasan global. Yang pertama, penghijauan dan reboisasi, penggunaan transportasi umum, gunakan energi terbarukan, hindari penggunaan peralatan yang mengandung gas CFC, hemat penggunaan air dan listrik, galakkan 3R, reuse, reduce, dan recycle, serta edukasi dan kesadaran masyarakat. Krisis energi. Sumber energi utama Indonesia masih tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Cadangan minyak bumi dan batu bara terus berkurang sementara tingkat konsumsi semakin meningkat. Sejak tahun 2004, Indonesia menyandang status sebagai net importir minyak dunia. Nah, dalam tabel kita bisa lihat antara produksi dan konsumsi semakin lama produksinya semakin menurun tetapi konsumsinya semakin meningkat. Krisis energi adalah kekurangan sumber energi yang akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan. Banyak kegiatan yang tergantung terhadap ketersediaan energi. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan energi. Jika sumber energi tidak ada, maka aktivitas manusia akan terganggu. Energi alternatif. Energi alternatif mengacu kepada semua sumber energi yang dapat menggantikan peran energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Energi alternatif lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca.
Beberapa sumber energi alternatif diantaranya matahari, angin, air, panas bumi, biogas, bioetanol, dan nuklir. Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh faktor produksi pangan dan distribusi pangan. Tantangan terkait dengan produksi pangan dunia diantaranya adalah degradasi kesuburan tanah, hama dan penyakit, krisis air, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim dunia. Suatu negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tetapi distribusi pangannya sangat baik, akan memiliki ketahanan pangan yang baik juga. Hal ini terlihat pada contohnya ialah negara Singapura. Usaha meningkatkan ketersediaan pangan. Yang pertama, intensifikasi pertanian. Merupakan peningkatan kualitas bercocok tanam, misalnya menggunakan bibit unggul, pupuk yang tepat, penggunaan pestisida yang sesuai, dan teknik bercocok tanam lainnya. Yang kedua ialah ekstensifikasi pertanian. Merupakan peningkatan pertanian melalui perluasan area bercocok tanam, misalnya pembuatan lahan baru. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.